Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kota Blitar? Senang sekali saya Kirana Nisa bisa kembali menyapa Anda dalam kabar baik Kota Blitar sepekan, edisi Sabtu 15 Mei 2021, persembahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Inilah informasi selengkapnya. Dulur Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD meminta ASN lingkup pemerintah kota untuk tidak melakukan open house dan mudik lebaran 1442 Hijriah. Hal itu disampaikan pada apel kerja dan penekanan tugas jelang lebaran 1442 Hijriah. Selama larangan mudik lebaran 1442 Hijriah, Wali Kota Blitar minta ASN menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Blitar dalam apel kerja ASN Kota Blitar pada hari Selasa 11 Mei tahun 2021 di halaman pemerintah Kota Blitar. Santoso Wali Kota Blitar menyampaikan beberapa hal, diantaranya larangan melakukan open house hingga larangan mudik bagi aparatur sipil negara pada momen lebaran 2021. Santoso berharap ASN Kota Blitar bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat selama larangan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Hal ini sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2021 yang melarang ASN dan keluarganya melakukan perjalanan keluar kota atau wilayah dalam rangka mudik lebaran. ASN juga tidak diperkenankan melakukan open house sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19. Santoso meminta ASN di lingkup pemerintah Kota Blitar mematuhi ketentuan tersebut karena sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, ASN yang melanggar akan menerima sanksi atau hukuman disiplin. Ya, jadi ini penekanan saya terakhir karena besok itu sudah pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri sampai tanggal 17. Karena itulah saya berharap beberapa item yang saya sampaikan, diantaranya pertama, ASN saya himbau untuk tidak melakukan mudik lebaran keluar daerah. Kita berharap ASN menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitar, cukup dinikmati hari raya bersama-sama dengan keluarga. Itu yang penting. Terus yang kedua, perlu juga diketahui bahwa kali ini pejabat yang ada di pemerintah Kota Blitar tidak melakukan open house seperti tahun-tahun yang lalu. Karena kita tahu, mengacu kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa open house itu dilarang karena faktornya itu akan menimbulkan kerumunan banyak orang. Sementara kondisi COVID masih seperti ini, sehingga cukup dilakukan bersama keluarganya masing-masing. Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD menerima kunjungan kerja Bank Syariah Indonesia di ruang kerja Wali Kota Blitar. Kunjungan ini menjadi salah satu komitmen BSI dalam mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk mewujudkan program kerja. Wali Kota Blitar, Dr. Andes Haji Santoso MPD menerima kunjungan Bank Syariah Indonesia atau BSI di ruang kerja kantor Wali Kota Blitar pada Senin 10 Mei 2021. Kunjungan ini sebagai bentuk menjalin tali silaturahmi antara BSI dan pemerintah Kota Blitar. Kunjungan ini menjadi salah satu komitmen Bank Syariah untuk mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Blitar dalam menjalankan program-program kerja. Bentuk dukungan BSI kepada Pemkot Blitar diantaranya dengan program membiayai produk-produk UMKM di Kota Blitar, program layanan kepada ASN yang telah pensiun untuk pengembangan usaha, serta program Haji Muda. Program Haji Muda menjadi program unggulan BSI bersama dengan Pemkot Blitar. Nantinya, masyarakat akan dimudahkan dengan proses menabung sejak usia muda untuk mempercepat proses haji. Langkah ini dapat mempermudah warga Kota Blitar yang berencana menunaikan ibadah haji. Wali Kota Blitar sangat mengapresiasi kunjungan BSI ini. Pihaknya menyambut baik program-program BSI ini karena dinilai memudahkan masyarakat. Menurut Santoso, program Haji Muda ini sangat membantu masyarakat yang hendak melaksanakan haji agar tidak menunggu lama. Santoso menjelaskan, usai kunjungan ini, pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan BSI untuk mewujudkan berbagai program ini. Tidak menutup kemungkinan, pihaknya juga akan menciptakan inovasi program lain untuk mensejahterakan masyarakat. Mudah-mudahan nanti dengan
bersinergi antara Bank Syariah Indonesia dengan pemerintah Kota Blitar ini banyak membantu, baik dari sisi pembangunan, utamanya para UMKM, kemudian kepada para purna tugas aparatur sipil negara, agar mereka juga mendapatkan wawasan apa yang harus dilakukan pasca mereka pensiun. Insya Allah BSI siap berkolaborasi dengan pemerintah, makanya nanti kita tunggu tindak lanjutnya dalam bentuk kolaborasi ini, sehingga betul-betul eksistensi dari Bank Syariah Indonesia ini sangat membantu terhadap perkembangan pembangunan yang ada di Kota Blitar. Dulur Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD dan Wakil Wali Kota Blitar Insinyur Haji Cucuk Sunario MM mengikuti rapat paripurna di Gedung Geraha Paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Blitar tahun 2020. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Blitar tahun 2020 berlangsung Senin malam 10 Mei 2021 di Gedung Geraha Paripurna. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Blitar menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran tahun 2020 yang kemudian diimbangi dengan penyampaian rekomendasi LKPJ dari Pansus DPRD Kota Blitar. Muhan Eko Wahyudi, Wakil Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Blitar mengatakan sepanjang tahun 2020 ada beberapa OPD yang tidak memenuhi target program kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Wali Kota melakukan evaluasi SDM di OPD sehingga capaian kinerja lebih baik lagi. Pansus LKPJ juga memberikan catatan terhadap turunnya insentif daerah dari pusat dari 50 miliar kini di kisaran 30 miliar rupiah. Ini menunjukkan adanya penurunan prestasi atas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Selain itu, untuk sektor pendidikan, pihaknya juga mendorong agar pemerintah Kota Blitar mulai mencari strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Blitar. Sebab selama hampir 3 semester, pembelajaran berlangsung secara daring. Paripurna LKPJ Wali Kota tahun 2020. Ya. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan dan kita menerima beberapa masukan, saran, rekomendasi yang diberikan oleh pertama Pansus LKPJ, yang kedua laporan dari seluruh fraksi-fraksi yang tergabung di dalam Dewan. Ya, tentunya apa yang sudah direkomendasikan ini menjadi catatan yang sangat penting, yang tentunya itu nanti sebagai bahan perbaikan kita di dalam menyusun program-program untuk tahun yang akan datang. Sebanyak 80 yatim piatu dan duafa menerima parsel lebaran 1442 Hijriah dari Yatim Mandiri Cabang Blitar di Balai Kota Kusuma Wicitro, Kota Blitar. Sebanyak 80 yatim piatu dan duafa di Kota Blitar menerima parsel lebaran 1442 Hijriah dari Yatim Mandiri Cabang Blitar di Balai Kota Kusuma Wicitro pada Senin 10 Mei 2021. Program parsel lebaran ini merupakan program tahunan Yatim Mandiri Cabang Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan bagi yatim piatu maupun duafa di Kota Blitar. Terdapat 80 parsel lebaran yang akan dibagikan dengan rincian 65 paket yatim piatu dan 15 paket duafa. Parsel lebaran tersebut meliputi sirup, kue lebaran, susu, teh, kopi, beras, dan minyak. Penyaluran parsel lebaran ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Blitar pada satu perwakilan yatim piatu dan duafa. Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD mengapresiasi program yang digagas oleh Yatim Mandiri Cabang Blitar. Melalui program berbagi parsel lebaran ini dapat membantu kesejahteraan anak yatim sekaligus duafa menjelang lebaran 2021. Hari ini dari Yayasan Yatim Mandiri melakukan satu kegiatan, yaitu bingkisan parsel lebaran kepada anak-anak yatim sejumlah 80 orang, serta sekaligus menghadirkan perwakilan dari donatur yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam memberikan bantuan ini. Oleh karena itulah, secara pribadi atas nama Wali Kota, saya mengapresiasi terhadap konsistensi dari Yayasan Yatim Mandiri yang secara rutin selalu memberikan bantuan. Tidak hanya itu, perhatiannya di bidang kesehatan, kemudian di bidang edukasi, di bidang sosial, itu menjadi bagian yang selalu rutin
dilakukan. Kita berharap mudah-mudahan nanti semakin banyak para donatur-donatur yang terketuk hatinya untuk selalu membantu kepada anak-anak yatim kita ini melalui Yayasan Yatim Mandiri. Wali Kota Blitar bersama TNI Polri dan instansi terkait mengikuti apel gabungan kesiapan pengamanan malam takbir dan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di halaman Mapolres Blitar Kota. Ikuti apel gabungan kesiapan pengamanan malam takbir dan sholat Idul Fitri. Wali Kota Blitar minta masyarakat patuhi aturan Lebaran 1442 Hijriah. Gelar apel gabungan kesiapan pengamanan malam takbir dan salat Idul Fitri ini berlangsung di halaman Polres Blitar Kota Rabu sore 12 Mei 2021. Apel ini diikuti seluruh personil yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Orari dan Rapi baik kota maupun Kabupaten Blitar. Sesuai SE Gubernur Jawa Timur nomor 451 tahun 2021 yang menjelaskan tentang aturan pelaksanaan Idul Fitri, masyarakat dilarang melaksanakan takbir keliling. Pelaksanaan takbir hanya dilakukan di masjid-masjid dan mushola dengan aturan pembatasan. Jika ditemukan warga yang melakukan takbir keliling, maka akan ditindak tegas. Tidak hanya itu, personil juga akan melakukan pengamanan lalu lintas untuk menciptakan rasa aman untuk masyarakat selama malam takbir. Santoso, Wali Kota Blitar, saat dikonfirmasi di waktu yang sama menjelaskan pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan selama Lebaran 1442 Hijriah ini. Santoso juga meminta agar warga Kota Blitar tertib menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya menyarankan agar warga tidak melakukan anjak sana. Hal ini bertujuan untuk menghindari COVID-19. Mari kita patuhi, mari kita ikuti secara tertib, disiplin, terutama karena memang posisi COVID-19 juga belum berakhir. Makanya saya berharap pada seluruh masyarakat untuk tertib menjalankan himbauan-himbauan yang sudah disampaikan, terutama di dalam pelaksanaan sholat Id. Ini bisa dilakukan di masjid-masjid sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan. Ini tidak lain semata-mata dalam rangka menjaga keselamatan dari seluruh masyarakat Kota. Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di Masjid Agung Kota Blitar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Wali Kota Blitar tekankan disiplin prokes COVID-19 untuk masyarakat Kota Blitar yang merayakan Idul Fitri. Hal ini disampaikan Dr. Andes Haji Santoso MPD Wali Kota Blitar dalam sambutannya saat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di Masjid Agung Kota Blitar, Kamis 13 Mei 2021. Santoso juga menyampaikan pentingnya masyarakat untuk menjaga tali silaturahmi, namun juga harus tetap patuh pada protokol kesehatan, yakni dengan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Pihaknya juga menambahkan agar pada Lebaran kali ini masyarakat bisa lebih memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk berkomunikasi dengan kerabat. Lebih lanjut, Santoso mengatakan pendisiplinan prokes COVID-19 ini penting untuk dilaksanakan karena hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 hingga saat ini masih melanda Indonesia. Namun upaya pencegahan ini tidak akan berhasil jika tidak ada masyarakat Kota Blitar yang mampu menjaga pola hidup bersih dan sehat serta patuh dengan anjuran dari Satgas COVID-19. Ya tentunya banyak berkurang ya, karena memang untuk proses mudik masyarakat Blitar juga sangat dibatasi dan sebagian juga banyak yang tidak mudik. Alhamdulillah, kalaupun ada, ini adalah mayoritas masyarakat Kota Blitar yang menjadi tradisi mereka ini rasanya kalau tidak sholat Id di Masjid Agung ini ibadah nggak afdal, walaupun sudah diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat Id di sekitar masjid-masjid mushola yang terdekat. Karena itulah harapan kami, mudah-mudahan dari seluruh masyarakat yang menjalankan sholat ini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin. Di luar Kota Blitar, sekian informasi yang dapat kami hadirkan di Kabar Baik Sepekan Kota Blitar. Nantikan informasi lainnya hanya di channel YouTube Pemkot Blitar dan LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Saya Kirana Nisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.